Selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah diberikan kesehatan. Hari ini hari Jumat, tidak ada kegiatan di luar. Hari ini tidak ada kegiatan di luar. Mungkin kita ngobrol dikit lah Mas Agus tentang PT Mas Agus, tentang sepak terjang Mas Agus selama ini. Kita tahu Mas Agus kan dulu pernah merantau kemana-mana. Mungkin bisa dijelaskan Mas Agus, apa sih yang mendorong Mas Agus sampai sekarang berhenti snack di Mategal sekarang? Pertama saya ada ide untuk mendirikan perusahaan PT Rizky Setiajaya di kampung halaman saya ini. Dorongan dari orang tua bahwa beliau memberikan saran bahwa rezeki untuk mencari uang itu tidak harus di Tangerang, di mana semua di dunia ini untuk mencari uang itu ada kesempatan bila kita mau. Tapi kesempatan untuk mengasihi kedua orang tua itu tidak bisa didapatkan dimanapun selain di tanah kelahiran saya. Sehingga dari situ bergerak hati saya untuk pulang kampung dan mengabdi berbakti kepada kedua orang tua saya. Berdasar dari pengalaman, pengetahuan saya selama merantau, saya aplikasikan di kampung halaman saya untuk mendirikan perusahaan PT Rizky Setiajaya dan mengajak teman-teman saya untuk berusaha, berwira swasta, berdagang, karena saya punya keyakinan bahwa suksesan itu semua orang berhak bisa menjadi sukses asalkan mau belajar dan benar-benar giat, disiplin, dan bekerja keras. Pak Agus, orang tua masih hidup? Alhamdulillah orang tua masih hidup dan alhamdulillah pula masih diberikan kesehatan. Itu adalah nilai syukur yang sangat luar biasa. Produk Pak Agus itu apa selama ini? Produk saya yang utama adalah tempat tidur busa. Jadi busa spon untuk tempat tidur ya, itu terus kita cover ulang, kita packing di tempat, di workshop, lalu kita jualkan ke konsumen bebas. Terus mereknya apa itu? Merek yang kita jual merek saya sendiri, merek paten yang sudah saya daftarkan itu adalah produk Alas. Produk Alas. Alas itu merek yang hanya dimiliki oleh PT Rizky Setiajaya. Bangsa pasar Mas Agus? Bangsa pasar kita menyasar ke seluruh wilayah Jawa Timur, bahkan Indonesia. Kita juga sudah mulai bergerak ke dunia. Kenapa Mas Agus memilih jalur ini bisnisnya? Satu, karena saya melihat bisnis ini adalah yang paling cocok untuk pemula, yang terbatas modalnya, terbatas pengalamannya, karena risikonya kecil. Bisnis ini hampir dikatakan tidak ada risiko. Risiko yang terbesar hanyalah waktu. Terus gini Pak Agus, kenapa kan di kota besar itu katakanlah ekonomi lancar, balik lagi ke kampung halaman yang orang bilang Parang itu tempatnya gersang? Apa yang mendorong Mas Agus balik lagi ke kampung? Kalau di kota orang berpendapat perekonomian lancar itu memang benar, tetapi kita harus meyakini sebenarnya perekonomian lancar itu adalah suatu bentukan dari beberapa kelompok yang banyak melakukan aktivitas di kota itu. Sehingga kalaupun di desa yang katakanlah gersang, asalkan kita bersama-sama mau menggali apa yang ada di sekitar kita, ekonomi itu juga akan lancar. Untuk Magetan sendiri sudah ada berapa gerai? Untuk di Magetan ada
Untuk Magetan ada satu distributor, cuman di bawahnya itu ada beberapa agen yang ngambil ke kita, itu sekitar 20-an yang tersebar di Kabupaten Magetan. Dan Sistemnya apakah seperti yang sudah besar ada dikreditkan atau cash atau bagaimana yang untuk di Magetan ini? sistemnya kita mainnya pertama cash, Cash ya. cash, terus kita ada edukasi bahwa untuk berkembang kita mempunyai trik-trik khusus yang kita sampaikan kalau mereka sudah mau bergabung. Untuk yang sudah bergabung di 2 atau 3 bulan dengan track record baik, di situ pasti ada toleransi dari pembayaran. Gitu ya. Mungkin lebih lengkapnya nanti kita lihat produk-produk di bawah sambil kita melihat orang kerja Pak Gus. Siap, Ya. terima kasih. Ini tempat untuk pembuatannya Mas Agus. Ya, ini tempat pembuatan aksesoris, bantal dan guling. Ini yang tadi saya bilang bahwa usaha ini resikonya hampir dikatakan tidak ada resiko. Karena limbah pun bisa kita manfaatkan untuk menjadi uang. Terus ini pembikin apa ini? Bantal. Bantal. Ini kita lagi buat bantal Bapak. Bantal ya. Bantal untuk Yang ini bantal cinta. Bantal cinta. Berapa prosesnya? Berapa bikin bantal seperti ini? proses gimana waktunya maksudnya Pak? Mm-mm. Ini kita bisa 5 menit bisa dapat 2 ini. Oh, 5 menit. Ya. Terus satu bantal berapa kalau sudah dikasih anu ini? Harga? Oh harga, kalau harga sih saya kurang paham, ada yang Yang tahu penjualnya, ya? kita cuma produksi Bapak. Produksi Jadi, ya? nanti yang menentukan harga jual pasti di marketing kami. Nah, pemirsa, ternyata di sini proses pembuatan bantal sama guling juga ada. Ini untuk guling sofa. Guling sofa ya. Ini juga salah satu produk kita memanfaatkan limbah dari potongan busa dibuat sandaran dipan. Ini sandaran dipan. Ini juga di dalamnya busa yang bekas potongan itu. Dan ini dipannya. Dipannya ini. Dipan ini dalamnya juga ada memanfaatkan dari limbah-limbah busa. Kalau jadi Mas Agus berapa juta seperti ini? Untuk harga saya tidak bisa sebutkan secara live. Secara live, karena ya. kita ada marketing. Oh, ada marketingnya ya. Masing-masing. Tapi yang jelas harganya mungkin lebih murah daripada yang lain gitu aja ya. Pastinya. Itu alat apa Mas Agus? Ini alat untuk penghancur limbah yang Penghancur limbah. sudah tidak bisa kita manfaatkan ke bantal dan ke Terus sandaran. dibawa kemana itu setelah hancur? Itu buat isian. Oh, buat isian bantal guling itu tadi. Bantal. Jadi memang bantal kita, produk kita itu lain dengan yang lainnya. Karena di dalam isiannya pun itu kualitas busanya. Mungkin bisa agak deket Mas Agus. Kita lihat ini kualitas bantal gulingnya Mas Agus ini. Ternyata tidak sembarangan dia untuk membuat bantal guling ini. Kualitas busa yang dibuat isian bantalnya juga luar biasa. Jadi awetnya bisa dijamin keawetannya. Ya. Bisa ada garansi berarti ini Pak Agus. Untuk dipan. Untuk dipan garansi ada 10 tahun. Oke, kita sudah jelas harganya tadi udah tahu, harusnya ke marketing. Mungkin pesan Pak Agus kepada warga masyarakat Magetan, terutama anak-anak muda, bagaimana trik-trik untuk menjadi orang sukses, Pak? Trik-trik khusus untuk menjadi orang sukses adalah selalu bekerja, terus berusaha. Intinya tidak ada sebuah kesuksesan itu yang kita bisa capai atau raih dengan cara instan. Semua itu pasti melalui proses yang sangat luar biasa. Nah, jika saya ceritakan prosesnya mungkin sore baru selesai. Selesai ya. Yang penting niatnya tetap baik. Niat baik. Terus yang jelas modal harus punya dong. Modal itu utama. Utama ya, modal itu utama ya.
Kita menuju gudang busanya Mas Agus ini di seberang rumahnya ini. Setia Jaya Abadi, distributor kasur busa ini. Ini busa ini mau dibawa kemana Mas? Ini busa ini siap kirim ke konsumen di area Magetan. Area Magetan. Ini mau dikirim kemana ini? Ini Magetan. Magetan. Kalau Magetan area terdekat kita menggunakan pick up. Kalau jauh kita ada armada khusus. Kita sudah kerjasama dengan Ektik. Berarti yang merek ini, yang merek apa ini? Inoak. Inoak. Inoak ini semua distribusi dari sini ya? Ya. Yang di Magetan itu. Untuk Inoak semua dari. Mungkin kita bisa masuk ke dalam Mas, lihat gudang dalam. Di sini juga ada produk kita kerjasama dengan PT Royal, juga kita kerjasama dengan PT Inoak. Inoak. Nah, untuk alas produk ini adalah produk Ini alasnya ini. Ini alas sekalian ini busanya ini. spring. Ini Spring. untuk produk spring bednya. Spring bednya ini. Mas, dari mana? Ini saya kebetulan dari Aja Pati, Mas. Padi. Iya. Berapa hari di Magetan? Di Magetan kebetulan seperti yang disampaikan Pak Direktur itu training 3 bulan, ada kemajuan bagus. Training di sini langsung ditempatkan ke tempat yang sudah Aslinya? ditentukan. Aslinya Bur. Blora. Apa yang mendorong gabung dengan alas ini? Ya, saya mungkin terlalu bersemangat aja untuk bergabung sama beliau karena dari sejak awal saya sudah ikut beliau. Untuk penjualan di Pati, prospeknya Prospeknya sangat bagus sangat bagus. karena kita juga memegang distributor di sana juga. Berarti kualitas busa ini memang luar biasa ya di sana. Dari 5 tahun sampai 20 Aman. tahun garansi. Dengan Mas siapa? Mas Abu Naim. Abu Naim. Thank you Mas. Ini produk yang kita baru packing. Ini yang mereknya alas tadi. Alas. Ini Tapi dalamnya busa itu tadi. dalamnya ya busa polos. Polos utuh nih ya. Cuman udah ada labelnya, kita packing, kita kasih sarung kain keniting ya. Sebenarnya keistimewaan busa yang untuk produk alas ini apa sih? Keistimewaannya karena ini produk kita yang langsung bertanggung jawab, tentunya kita memakai produk-produk yang sudah kita seleksi. Jadi kita tidak lagi menjual atau memakai produk yang hanya referensi dari produksi PT yang kita produksi dari PT. Jadi kita lebih membuat spek sendiri, konsep sendiri, yang tentunya konsep dan spek ini kualitasnya terjamin. Kan kita pernah tahu ya, busa ini habis dipakai berapa hari akhirnya melimpes itu orang Jawa bilang. Nah, itu. Apakah yang di alas lebih luar biasa? Dari pengalaman di lapangan banyak terjadi seperti itu kempes, makanya kita membuat brand sendiri, nama sendiri itu, dan kita pastikan kalau produk alas itu tidak akan terjadi hal-hal yang sudah beredar di lapangan. Kenapa? Kalaupun ada, tak ganti yang baru. Kenapa nama alas? Kenapa nama alas? Ini tercipta bahwa kita tahu kita ini masih nol, berasal dari kita, bukan dari warisan, kita dari melangkah dari nol. Terus alas ini saya buat nama karena di dalam PT saya ini itu banyak jadi gini, ntar Di angka 13 murah ya. udah betul 30, 20 udah standar. 13 murah. Oke, Mas Slamet. Iya, gimana? Mas Slamet berapa tahun kerja sama Mas Agus? Kurang lebih ya
Kalau yang di sini 4 tahun. 4 tahun. Di sini. Jadi Mas Slamet tahu betul dok pahit getire perjalanan Alas ini. Insya Allah mengikuti dari nol. Mengikuti dari nol ya Mas Agus. Bahkan ya bisa dikatakan Babat Alas. betul sekali babat Alas. Apa yang paling sulit di saat masa-masa kritis dulu penjualan maksud saya? Masa sulitnya ya. Sebenarnya untuk di bursa kita udah milih usaha ini waktu masa sulit pun kita bilang di COVID ya. Kita sebenarnya nggak mengalami kesulitan untuk produk kasur busa ini. Jadi makanya kita milih untuk usaha kasur busa ini. Daripada kita nggak bohong, perbandingannya dengan usaha-usaha yang lain banyak mengalami kesulitan ya. Untuk di busa ini alhamdulillah tidak mengalami kesulitan. Dengan gudang sebesar ini menampung berapa ini? Berapa ribu kalau di total? Ini kurang lebihnya sekitar 20 puso ini masuk, satu pusonya sekitar 60 lembar. 60 lembar. Berarti satu puso 60 Sekitar lembar. 600 lembar cukup di Cukup sini. ya. Ini Mas yang Slamet, kurang. trik-trik Mas Slamet selama kerja ikut Mas Agus agar penjualannya lancar Mas Slamet. Ya. Trik-triknya sih bisa saya katakan standar aja, kita cuma nyales keliling. Nyales keliling Mas Agus. Nyales keliling door to door, karena kita kapasitasnya distributor, pasti yang kita tembusi reseller. Oh, Reseller toko-toko. di mana ada toko-toko, permeteran ataupun pemain rumahan. Oh, gitu ya Mas Agus. Mas Agus mungkin pesan-pesan buat anak-anak muda Mas Agus agar dia juga seperti Mas Agus juga. Ya. Pesan saya dari saya sih simpel dan sederhana. Tidak usah minder dengan diri kalian meskipun kalian orang kampung ataupun orang desa, karena dengan niat dan kegigihan yang kuat, disiplin dan kejujuran, apa yang kalian inginkan pasti bisa tercapai. Sukses selalu Mas Slamet. Ya, Semoga terima kasih. Alas tetap menjadi alas yang sederhana. Yang sederhana. Ya. Amin.